pada tanggal 2 Januari nanti memiliki kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana yang mulai berlaku secara efektif, dan ini menunjukkan untuk pertama kalinya tidak ada lagi hukum kolonial Belanda penjajah kita yang masih berlaku di Indonesia. Ketika saat itu oleh Belanda, KUHP dijadikan alat untuk mengontrol warga negara Indonesia agar bisa dikendalikan oleh mereka sebagai penjajah. Curigaan itu ada, Pak. Bagaimana surat eksekusi nanti kemudian menjadi sebuah permainan untuk kemudian menegosiasikan, memperdagangkan kasus? Setiap hari kita, nyaris setiap hari kita menerima masukan masyarakat. Dari seolah-olah, wah kok diam-diam, kok tiba-tiba ada draft tiba-tiba. Diam-diamnya yang mana? Semua terbuka kok. Polisi jadi bisa lakukan hal-hal ini tanpa izin ke hakim. Jadi pertama adalah diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-ngatik komunikasi digital. Kemudian kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online-mu. Kemudian mengambil HP, laptop dan data elektronik. Kemudian menangkap dan melarang meninggalkan tempat menggeledah tanpa melakukan penahanan tanpa konfirmasi. Pertanyaan saya terakhir ini, Pak. Dari sisi Bapak saya dengar dari sejak mahasiswa sudah mulai memperjuangkan bahwa ini harus ada revisi kitab undang-undang hukum pidana dan acara pidana. Dan kemudian ketika Bapak jadi korban, ketika kemudian jadi advokat, itu adalah sesuatu yang terus ada di pikiran Bapak untuk kemudian dilakukan perubahan. Nah, apa yang Bapak cita-citakan untuk dirubah pada saat dulu dengan yang sekarang diketok ketika Bapak menjadi ketua Komisi 3 DPR yang mengetuk mengenai hal itu, ada perubahankah? Halo, kita jumpa lagi di podcast Penjaga Harapan bersama dengan saya Prita Laura. Kita pada tanggal 2 Januari nanti memiliki kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana yang mulai berlaku secara efektif. Dan ini menunjukkan untuk pertama kalinya tidak ada lagi hukum kolonial Belanda penjajah kita yang masih berlaku di Indonesia. 2 Januari nanti sepenuhnya kita berdaulat secara hukum. Ini adalah hukum pidana dan hukum acara yang dikatakan merupakan Indonesian Way. Sangat memperhatikan perkembangan zaman, sangat memperhatikan cara-cara Indonesia. Namun mengapa begitu banyak kontroversi dan penolakan mengenai hal ini? Nah, langsung saja kita akan klarifikasi satu persatu berbagai hal yang menjadi kontroversi langsung dari sumbernya, yaitu Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman. Halo. Ya, malam Mbak Prita. Ini dari ketok tadi siang langsung ke sini nih, kita langsung ketemu ya. Belum ganti baju. Abang, ini sebenarnya kan bisa dikatakan ini adalah bentuk kedaulatan hukum kita yang sepenuhnya. Benar sekali. Kita baru pertama kalinya nih kita ada lagi hukum penjajahan Belanda yang berkuasa atas masyarakat Indonesia. Namun begitu banyak kontroversi, termasuk juga kontroversi mengenai RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikatakan prosesnya terlalu cepat. Ada 1.676 daftar masalah yang dirampungkan hanya dalam 2 hari saja, 10 sampai dengan 11 Juli. Benarkah demikian? Jadi gini, saya dari awalnya ya, Mbak ya. Hukum itu kan hukum pidana ya. Hal yang mengatur hidup kita dari hal paling kecil sampai hal paling besar, dari orang dalam kandungan sampai meninggal itu diatur dalam hukum pidana. Lalu untuk mengoperasionalkan hukum pidana ada namanya hukum acara pidana atau hukum operasional pidana. Hukum pidana dan hukum acara pidana, 2 hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, mengatur interaksi antara warga negara dengan negara ya, dalam konteks hukum. Nah, selama ini ya sebelum 2026 KUHP itu kan kita tahu produk kolonial Belanda. Ketika saat itu oleh Belanda, KUHP dijadikan alat untuk mengontrol warga negara Indonesia agar bisa dikendalikan oleh mereka sebagai penjajah. Jadi alat kontrol pada saat itu. Nah,
Lalu kita juga ada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lahirnya tahun 1981. Ya. Menggantikan produk kolonial Belanda juga, tapi KUHAP ini juga walaupun produk kita sendiri, tapi nuansanya adalah nuansa Orde Baru, Mbak Prita. Ya, jadi corak hukum kita itu kan selalu ada relasi dengan corak pemerintahan kita. Jadi pemerintahan Orde Baru kita tahu sendiri, nggak bisa kita ingkari adalah dia saat itu represif, coraknya. Maka hukumnya pun hukum represif. Ya. Hukum dijadikan aparatus represif untuk juga mengendalikan masyarakat rakyat. Nah, KUHP dan KUHAP. Karena itu kalau Mbak Prita tanya ke mahasiswa Fakultas Hukum era 90-an, 2000-an, 80-an, itu semua tahu masalah penegakan hukum kita itu adalah paling utama ya hukumnya yang memang nggak memungkinkan lahirnya keadilan, yaitu KUHP dan KUHAP, hukum pidana dan hukum acara pidana. Iya. Nah karena itu intensi kita, ikhtiar kita untuk membentuk dua hukum tersebut. KUHP sudah kemarin 2023 akan berlaku 2026, lalu KUHAP ini, nah kalau dibilang terburu-buru, sebenarnya sudah sejak 2012 ada inisiasi dari DPR untuk membentuk KUHAP. 13 tahun inisiasi 13 tahun yang lalu. Terus bergulir, pernah berhenti atau sudah, terus berproses? Nah, makanya terus berhenti bergulir. Saat itu bahkan sudah dibahas di DPR, mulai dibahas di deadlock. Deadlocknya 12 tahun. Sampailah saya Habibur Rahman, dulu mantan aktivis, dulu aktivis mahasiswa, kemudian jadi advokat publik, advokat oposisi. Saya mengalami langsung, menjadi orang yang merasakan langsung, menjadi korban langsung dari KUHP dan KUHAP. Apa? Zaman mahasiswa saya ditangkap berapa kali, karena aktivitas politik. Lalu ketika saya lulus kuliah, saya menjadi advokat publik, saya mendampingi orang-orang yang dirugikan hak-haknya. Lalu ketika berpartai politik saya menjadi advokat oposisi. Beberapa kali saya berurusan dengan hukum, bahkan dijadikan tersangka ketika saya berstatus oposisi. Dengan KUHP dan KUHAP yang saya sebutkan tadi. Makanya ketika saya ada di DPR, saya tentu berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong terbentuknya KUHP dan KUHAP yang reformis, yang tidak sekedar menjadi alat represif kekuasaan. Dalam kasus Pak Habibur Rahman tadi, ketika kemudian menjadi korban, kemudian menjadi pendamping sebagai advokat, begitu, dengan yang sekarang, bisa diberikan contoh perbedaan yang paling signifikannya? Makanya, jadi gini, di KUHP yang baru itu kan ada nilai-nilai reformasi, nilai reformis, yaitu hukum kita tidak sekedar berorientasi penghukuman, tapi lebih restoratif. Restoratif itu bagaimana mengembalikan kerugian si korban, bukan sekedar konsentrasi pada penghukuman pelaku, rehabilitatif, restitutif. Jadi bukan sekedar lagi penjeraan, mendorong orang di penjara, bukan, tapi bagaimana memperbaiki situasi dan concern terhadap korban. Itu corak hukum modern di seluruh dunia. Jadi tidak semata berakhir dengan pidana penjara. Penjaraan bukan orientasinya itu. Itu concern penegakan hukum pidana seluruh dunia ke sana, lebih reformis ya. Nah, KUHAP-nya juga arah harusnya kan ke arah situ, gitu kan ya. Jadi kasus-kasus seperti Nenek Minah ini dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana yang baru, apa perubahannya? Makanya kita cek ketika KUHP lama dan KUHP lama, kasus seperti itu mau nggak mau harus diselesaikan secara hukum. Karena ruangnya nggak ada. Kalau orang terbukti memenuhi unsur pidana dengan sengaja mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, maka putusan hakim itu harus bersalah dan mengirimkan orang tersebut ke penjara. Iya. Di KUHP dan di KUHAP yang ada kemarin. Karena hukumnya ditulis begitu. Iya, betul. Nah, tapi di KUHP yang baru
kita insert yang namanya restoratif justice. Iya. Dan kita bikin aturan operasionalnya di KUHP yang baru. Iya. Dengan demikian kasus tersebut nggak bisa kembali terjadi karena hakim bisa memutus, ya ini orang diputus bersalah tapi hukumannya dimaafkan. Itu ada, gitu kan? Lalu atau misalnya dicari cara restoratif justice. Ada dua hal. Satu restoratif justice, kedua yang namanya permaafan atau plea bargain. Iya. Ya. Nah, restoratif justice itu dipertemukan antara korban dengan pelaku. Korban dan pelaku untuk cari solusinya gimana. Ya, kalau korban merasa kerugiannya, kalau nenek Mina itu kalau nggak salah dia PTP atau apa, perusahaan yang korbannya. Iya. Berapa sih nilai kakao bagi perusahaan begitu, ya kan ya? Cukup si nenek Mina ngomong dia tidak akan mengulangi, karena takutnya jadi tren kan. Iya. Kalau satu orang ngambil, yang ratusan orang bisa ngambil. Ya kan? Iya. Saya tidak akan mengulangi, ya sudah selesai di situ. Jadi itu restoratif justice, gitu kan? Kalau plea bargain, nenek Mina ngakui salah, tuntutannya diringankan, gitu kan ya. Ada dua alternatif bisa dimaksimalkan dengan KUHP dan KUHP yang baru. Makanya kita kemarin bukan cepat-cepat. Ini kan urgent, Mbak. Situasi kayak begini kan urgent. KUHP lama, KUHP lama sudah begitu banyak memakan korban. Hari demi hari kita lihat kan, tiap hari kita belum selesai nenek Mina, ada lagi kasus pencuri sandal. Iya. Ada lagi kasus yang terakhir itu kalau nggak salah seorang kakek di mana gitu mencuri ubi atau pisang untuk makan di hari itu gitu loh, ya kan? Di proses pidana gitu loh. Nah itulah Pak, ketika kemudian hal ini diterapkan, restoratif justice, pemaafan diberikan kepada masyarakat kecil yang memang karena keterdesakan hidup, masyarakat bisa menerima. Tapi ketika kemudian hal ini diperkenakan kepada mereka yang enggak. Dijamin restoratif justice ini untuk pidana yang ringan secara besar begitu? Enggak mungkin. Itu enggak semua pidana. Jadi itu dipastikan itu untuk tidak benar ya? Untuk pidana tertentu yang ringan ya. Yang kayak seperti kasus-kasus nenek Mina gitu. Karena kecurigaan itu ada Pak. Bagaimana restoratif justice nanti kemudian menjadi sebuah permainan untuk kemudian menegosiasikan, memperdagangkan kasus gitu? Enggak ada. Kan ada aturannya jelas ya. Tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice itu terbatas. Itu kasus-kasus yang minor crime. Baik. Nah kembali lagi ke soal penyusunan ini Pak. Ya tadi kenapa dibilang ini? Sebelum saya lupa nih Mbak berita ya. Ini kita mengusulkan itu pertama kali itu tanggal 6 November 2024. Iya. Itu sekitar sebulan setelah saya masuk DPR di periode yang kedua ini. Setelah pelantikan segala macam mulai reda, kita aktif pertama KUHP saya usulkan selaku ketua komisi. Saya pertama kali ketua komisi kan di periode ini juga. Jadi memang menjadi first priority ya bagi saya. 6 November 2024. Ini tanggal berapa hari ini? Sekarang ini tanggal 16 something ya, berapa? 18 ya. November Setahun. 2025. Setahun loh. Jadi lalu prosesnya kan dalam pembentukan undang-undang itu kita meminta kepada staf, kepada tenaga ahli untuk membuat draft NA, naskah akademik dan draft RUU. Baru di bulan Februari setelah proses yang cukup panjang ya, di bulan Februari akhirnya disetujui bahwa ini akan dibahas dan yang akan membahas adalah Komisi 3 di bulan Februari 2025. Iya. Barulah ya saat itu kita pede, percaya diri bahwa ini beneran akan dibahas. Mbak, yang namanya draft undang-undang yang kita usulkan, mau sebaik apapun, kalau tidak ada penugasan untuk segera dibahas itu nonsens. Iya. Barulah disosialisasikan di Februari 2025. Kita upload yang namanya draft itu ya di websitenya DPR. Jadi di bulan Februari, kalau salah 8 Februari atau berapa gitu ya, 2025, seluruh warga negara Indonesia sudah bisa melihat sekitar 340-an pasal dalam draft KUHP, ya terbuka, siapapun bisa mengakses, dan itu sudah kita buktikan. Dan baru kita mulai
membahas. Nah, membahas itu kan, kalau itu kan undang-undang usulan kami DPR. Iya. Maka akan mendapat yang namanya DIM, daftar inventarisir masalah dari pemerintah. Kan yang membentuk undang-undang itu kan DPR, pemerintah. Kalau yang usulkan DPR, yang DIM-nya dari pemerintah. Kalau yang usulkan pemerintah, DIM-nya dari DPR. Nah, DIM dari dari pemerintah itu, ya, itu hanya 30% dari keseluruhan isi draft pasal-pasal KUHP. Misalnya 300, dia sekitar 400 yang dia DIM yang berbeda. Lainnya DIM tetap. Kalau DIM tetap itu pemerintah bilang no issue. Ini udah setuju, nggak perlu dibahas lagi. Yang pemerintah persoalkan itulah yang 30% dari 300 sekian pasal. Tapi kan publik, masyarakat sudah tahu semua dong. Keseluruhan draft itu sejak Februari itu kan udah tahu semua kan, udah bisa diakses. Sudah bisa diakses, tapi bisa memberikan masukan tidak? Oh, tentu dong, tentu. Keterlibatan masyarakat sipil diberikan itu nanti saya sampaikan ya. Sudah bisa diakses, ya. Sudah bisa dilihat titik komanya segala macam. Jadi dari 300 pasal yang sudah bisa dilihat oleh masyarakat di bulan Februari, di bulan Februari juga ya pemerintah mengirimkan DIM ya. Yang 30%-nya berbeda nih. Di 30% kita berbeda dengan DPR. Lalu lah dibahas. Kalau nggak salah di bulan Juli yang akhirnya diberikan ya. Di bulan Juli lah kita rapat membahas DIM 30% dari 300 sekian pasal itu. Mungkin 40 pasal. Kan nggak lama dong. Kalau hanya sekitar 40 pasal walaupun disebut sekian ribu DIM tadi, itu antara DIM tetap dengan DIM ini. Dengan DIM yang berubah. Jadi yang berubah ini cuma 30%. Ya. Jadi prosesnya itu di DPR itu setelah pengajuan DIM lalu dibahas namanya panja, panitia kerja, Mbak. Ya dengan hanya membahas 30% dari 300 pasal paling berapa sih? 40 pasal, 50 pasal. Ya cepet dong. Memang cepet. Nah, ini 2 hari. Masyarakat sipil bilang begini, Pak. Nanti Pak. Ya, sebentar biar nggak putus. Ya. 2 hari selesai. Ya. Lalu masyarakat sipil, oh kenapa terburu-buru? Nah ini saya perlu sampaikan. Sejak Februari tadi, sejak di-upload, sampai ke bulan Juli itu, baik pihak pemerintah maupun DPR, rutin menyerap aspirasi masyarakat. Kami hampir tiap minggu, seminggu berapa kali menerima masyarakat menyampaikan aspirasi yang terkait KUHP. Ya, termasuk beberapa sekelompok LSM. Karena nggak pas kalau kita sebut mereka masyarakat sipil, hanya mereka saja masyarakat sipil. Yang lainnya juga masyarakat sipil. Kami menerima masukan dari masyarakat sipil. Gitu. Yang mempersoalkannya hanya sekelompok LSM yang bagian dari masyarakat sipil. Ya kan? Jadi bukan hanya mereka masyarakat sipil, kayak mahasiswa, advokat dan lain sebagainya, itu masyarakat sipil juga gitu kan. Itu udah memberikan masukan dari bulan Februari di-upload. Sampai ketika dibahas di bulan Juli yang mereka persoalkan. 2 hari kok terburu-buru. Sebenarnya kalau terburu-buru atau enggak relatif, tapi memang kita harus terburu-buru karena memang persoalannya sudah urgent. Tiap hari ada saja korban KUHP 81. Ya kan kayak kemarin sekarang ini Roy Suryo CS. Ya kan waktu itu Pak Egy Sujana dan kawan-kawan. Tiap hari ada saja. Nah, terus kenapa 2 hari? Oke. Harusnya kan ketika sudah panja selesai lalu dibikin tim perumus dan tim sinkronisasi. Jadi dia nyisirin lah nih anggota DPR dengan pemerintah rapat, tim perumus itu dilihat titik komanya ya kan dan lain sebagainya. Itu tim perumus, tim sinkronisasi itu kan yang bekerja kan staff tuh. Staff kami dan staff pemerintah rapiin redaksinya dan lain sebagainya, lalu lanjut ke pembahasan tingkat pertama. Biasanya 3-4 hari selesai. Tetapi, nah ini tetapinya Mbak. Masyarakat sipil kan mempersoalkan di bulan Juli. Ya kan, tetapinya nih Mbak, berita harus dicatat. Kita karena kita mengakomodir masukan sekelompok LSM tersebut, kita buka kembali kesempatan semua orang untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk sekelompok LSM ini. Dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Sekelompok LSM ini siapa Pak? Itu ada YLBH, ICS, ICJR, ya.
Itu yang ini yang sekarang menyebut dirinya masyarakat sipil. Iya. Seolah-olah hanya mereka masyarakat sipil gitu kan ya. Itu. Iya. Nah, jadi karena kita harus tunjukkan bedanya dong, ya kan ya. Kalau masyarakat sipil mereka klaim masyarakat sipil saja kan nggak adil juga. Iya. Buat yang lain gitu loh. Nah, dari bulan Juli ke November itu nyaris setiap hari kita menerima masukan masyarakat. Ya. Sampai kemarin ya kan ya tanggal tanggal 13 14 kalau nggak salah ya kemarin minggu lalu. Iya. Ya kan? Ya. Sampai kita sih kalau kita lihat masukan masyarakat itu kan bermacam-macam, bervariasi lah, ya. Ada yang sama, ada yang bertentangan satu sama lain. Ya kan ya? Tentu nggak semuanya bisa diakomodir, ya. Lalu dibikinlah klasterisasi untuk dibahas kembali dalam panja. Jadi kita bahas lagi tanggal 13 dan 14 kemarin. Kita bikin klaster. Masukan dari masyarakat sipil diantaranya dari sekelompok LSM ya. Soal mengakomodir kelompok disabilitas. Itu kita rumuskan normanya lalu kita bikin redaksinya. Ya kan ya. Soal perluasan pra-peradilan. Pra-peradilan tadinya tidak memasukkan kasus misalnya penelantaran laporan. Jadi kalau Mbak Prita bikin laporan ke penegak hukum, nggak ditanggapi bertahun-tahun, kalau sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau menurut yang baru, itu menjadi objek pra-peradilan. Kalau laporan ditelantarkan, Anda bisa gugat. Itu masukan dari mereka. Nah, kalau masyarakat sipil mengatakan ini jadi akhirnya banyak draft yang muncul tiba-tiba. Apakah karena memang mengakomodir begitu banyak masukan itu jadi kemudian ada begitu banyak draft begitu Pak? Yang paling penting semua proses ini terjadi di ruang terbuka. Yaitu di ruang sidang Komisi 3 yang disiarkan live oleh TV Parlemen dan semua orang bisa lihat. Mulai dari panja tim perumus dan tim sinkronisasi. Orang ngetik-ngetik, ngedit aja kita siarkan secara live. Menerima aspirasi masyarakat. Ya. Nah jadi kan produk itu kan EDN berbuah draft kan. Jadi nggak akan ada yang tiba-tiba kalau mereka mengikuti semua. Kan tinggal dilihat. Orang saya dapat kadang-kadang di info dari daerah, bro pasal ini gini. Karena masyarakat mengikuti. Nah saya bingung juga. Kok seolah-olah disebut ada yang tiba-tiba. Gimana orang kita ngetiknya aja mereka lihat dibikin live. Gitu loh. Kita masukin aja yang dibikin live. Kita memperdebatkannya dibikin live. Rekamannya juga ada. Ya Anda lihat di YouTube. Makanya saya ngomong ke teman-teman, Anda itu jadi kritikus tuh jangan malas gitu loh. Kita sidang yang kemarin 2 hari, saya lihat kan kita udah persilahkan. Teman-teman kalau mau hadir ikut membahas, memantau silahkan. Ada kan di balkon di atas itu kan ya. Silahkan hadir langsung, baik wartawan maupun teman-teman NGO, sekelompok NGO atau siapapun, boleh terbuka gitu loh. Kalau ada hambatan masuk ke gedung misalnya, tinggal ngomong saja kita jemput di luar gitu kan ya. Tapi kan itu mereka nggak datang. 2 hari itu kosong kok balkon. Mereka nggak datang. Tiba-tiba kita selesai rapat, kita langsung ke tahapan berikutnya pengambilan keputusan. Dari bos seolah-olah, wah kok diam-diam, kok tiba-tiba ada draft tiba-tiba. Diam-diamnya yang mana? Semua terbuka kok. Kok tiba-tiba gimana? Kan dia tahu proses lahirnya dokumen itu dari rapat di situ. Kan rapat itu kan ada slide-nya kan di depan kan. Membahas pasal yang yang kita susun kan. Oh begini rumusannya, Pak. Ada yang usul. Oh begini semua orang bisa lihat. Jadi nggak ada yang tiba-tiba. Nah lalu mulai. Itu kan kalau nggak salah 13 sampai 14. Jadi kita bikin nih tabel nih Mbak Prita, ya kan ya. Pasal sekian diusulkan idenya secara ini ada berapa LSM yang sama-sama kita kelompokkan di kolomnya yang pertama kan mengusulkan ini, redaksinya ini, hasilnya ini. Itu kan 2 hari terbuka ya. Ada YLBHI misalnya mengusulkan ini, ya kan ya, bersamaan dengan LSM apa ini. Lalu setelah kita diskusikan yang terakhir outputnya di kolom yang ketiga. Nggak ada masalah saat itu. Itu live. Saat itu tidak ada masalah. Itu live,
itu disiarkan terbuka ya, dan live TV Parlemen. Namun kemudian tanggal 13, 14, ya kan ya, itu Kamis, Rabu, Kamis. Iya. Ya, kan kita ada hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Iya. Nggak ada masalah, nggak ada yang ngomong, wah nama kami dicatut, wah ini nama kami dipakai. Iya. Di hari Senin baru ngomong. Ada kalau merasa ada pencatutan, kenapa nggak di hari Rabu dan hari Kamis? Iya. Atau di hari Jumat, gitu kan? Ya nggak? Baik. Kan masih ada waktu itu kalau mau memperbaiki langsung. Oh kami nggak suka, tapi itu nggak substansi, dicatut nggak dicatut nama kalian ya kan? Yang kita masalahkan ini, masalahnya apa dengan pasal yang baru itu? Iya, nah itu dia. Pasal yang baru itu, Mbak. Ya kan misalnya tadi ada 2 hal perluasan pra peradilan. Iya. Yang tadinya nggak ada undue delay, yaitu penelantaran laporan, menjadi ada. Yang tadinya nggak ada soal objek pra peradilan, nggak ada soal penangkapan, nggak penangguhan penahanan, menjadi ada. Itu 2 usulan mereka. Iya. Ya kan ya. Jadi pertama tadi Pak kita garis bawahi lagi, yang pertama usulannya adalah di antaranya undue delay, penelantaran laporan, dengan laporan, penangguhan penahanan dan pembantaran. Itu tidak ada, tidak ada. Itu tadinya tidak ada, menjadi ada karena ada usulan mereka. Ya kan ya? Iya. Berarti sudah diakomodir dong. Udah diakomodir. Iya. Ya. Jadi yang masih diributkan apa? Kalau kami lihat nih ya Pak ya, salah satu yang diributkan, menjadi kontroversi adalah jika RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan, polisi jadi bisa lakukan hal-hal ini tanpa izin ke hakim. Jadi pertama adalah diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-ngatik komunikasi digital. Kemudian kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online-mu. Kemudian mengambil HP, laptop, dan data elektronik. Kemudian menangkap dan melarang meninggalkan tempat menggeledah tanpa melakukan penahanan tanpa konfirmasi. Nah, itu yang sudah saya klarifikasi. Iya. Ya kan? Karena itu kan 100% hoax, bohong, fitnah. Itu hoax. Dan padahal gampang ngeceknya. Kalau misalnya yang ngomong itu, saya nggak, tapi apakah itu sekelompok LSM yang sama yang ngomong itu ya? Iya. Itu hoax itu kan beredar nggak ada ininya, anonim kan? Bukan kelompok LSM itu. Tapi kalau kelompok LSM itu yang membuatnya, saya pikir dia kelewatan. Karena itu hal yang sederhana yang bisa dilihat kapan saja sejak Februari 2025. Yang namanya tadi pertama, penyadapan. Ya. Penyadapan itu itu tidak diatur dalam KUHP baru. KUHP baru cuma ngomong salah satu upaya paksa adalah penyadapan, tapi hal ihwal terkait penyadapan itu diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Penyadapan yang akan dibahas setelah pengesahan KUHP. Undang-undang. Tapi saya mau informasikan dari komunikasi lintas fraksi, semua fraksi itu setuju kalau penyadapan itu harus dilakukan hati-hati dan harus dilakukan dengan izin hakim. Izin pengadilan, satu soal penyadapan. Kemudian soal pemblokiran rekening. Itu jelas Mbak Prita, kalau Mbak Prita mau lihat juga sejak Februari 2025, namanya upaya paksa pemblokiran, lalu juga penyitaan handphone dan lain sebagainya tadi, itu harus izin ketua pengadilan. Itu hal sederhana. Dan itu tetap masih ada. Sudah ada sejak 8 Februari 2025. Selalu ada dan tetap ada. Sampai dan disahkan ini tidak ada perubahan. Nggak pernah dirubah, ya. Lalu katanya bisa ditangkap tanpa konfirmasi pidana. Itu kan nggak masuk akal. Tanpa izin pengadilan begitu? Dicek ya. Yang namanya penangkapan itu kan upaya setelah penetapan tersangka. Iya. Penetapan tersangka itu diatur minimal dengan 2 barang bukti. Iya. Ya sebagaimana di KUHP yang lama, ya. Sama kalau hal itu. Lalu penahanan. Ya. Penahanan kalau di KUHP yang lama, ya Mbak ya, itu Anda bisa ditahan dengan sekedar hanya dengan 3 kekhawatiran dari si penyidik. Penyidiknya khawatir Anda si tersangka ini melarikan diri, menghilangkan alat bukti, atau mengulangi tindak pidana. Hanya dengan 3 kekhawatiran orang yang bermasalah dengan hukum terdakwa bisa ditahan. Ya.
Tapi di KUHP yang baru kita bikin menjadi objektif. Apa Satu, artinya? berupaya melarikan diri. Kan harus jelas kalau berupaya. Iya. Berupaya menghilangkan alat bukti. Kemudian mempengaruhi saksi tidak menyampaikan hal yang sebenarnya. Iya. Lalu menghalangi penyidikan. Iya. Ya kan menghalangi penyidikan kan obstruction of justice. Iya, iya. Ya. Lalu merusak barang bukti. Jadi hal-hal yang secara substansi mampu kemudian merusak, mengganggu proses hukum itu sendiri ya? Jadi dari syarat penahanan yang subjektif, kalau kekhawatiran kan bisa-bisanya penyidik. Ya, pokoknya saya khawatir aja. Walaupun orangnya nggak ngapa-ngapain, saya khawatir dia melarikan diri, saya khawatir dia menghilangkan barang bukti. Kalau sekarang harus ada dibuktikan dong. Melarikan diri misalnya pesan tiket orangnya, ya kan ya sudah pasti mau lari ini gitu kan. Maka sekarang sebetulnya situasinya kebalikannya, sulit sekali bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Nah ini juga menjadi banyak juga komplain ke kami bukan hanya dari penyidik, dari masyarakat yang lainnya. Wah nanti gimana dong menjaga ketertiban umum? Ntar maling, ya pelaku penjarahan. Nah katanya penangkapan bisa lebih dari 1 kali 24 jam katanya nanti, ya. Betul begitu? Nanti ntar Mbak. Ya. Pelaku kekerasan, pelaku pelecehan seksual kepada anak, kalau sudah melakukan pidana nggak bisa ditahan dong. Iya. Pidana umum yang jumlahnya itu mungkin 99% dibanding pidana politik, ada pidana yang struktural kan. Iya, iya. Jadi orang-orang nanya juga, masyarakat sipil menanyakan kepada kami, bagaimana dengan jika hal tersebut terjadi? Ada orang jelas-jelas bunuh, ya, tapi dia nggak melarikan diri, dia saya di rumah aja, nggak berupaya mengulangi tindak pidana, nggak berupaya bunuh orang lagi kan, tidak berupaya menghilangkan barang bukti, ini buktinya silakan diambil, tidak mempengaruhi saksi untuk menyatakan tidak sebenarnya, ya kan? Lalu dia juga tidak menyatakan yang tidak, iya saya memang membunuh. Dalam kasus seperti itu, orang itu nggak bisa ditahan. Ya nggak? Masyarakat juga nanya ke kita. Nah, itu gimana? Karena kan masyarakat kan butuh merasa aman juga kan? Ya makanya gitu loh. Jadi kan memang akhirnya kan kita ada di dua sisi gitu kan. Satu sisi sekelompok LSM ini, kedua masyarakat sipil lainnya. Ya kan ya. Nah, ya itu, tapi kan itulah pengaturan yang disepakati oleh teman-teman. Nah, tadi soal 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Nah, ini memang ada keluhan memang dari penangkapan itu kan sebelum orang menyatakan ada dua alat bukti atau tidak. Nah, ini keluhan terkait geografis. Letak geografis, ya kan. Kadang-kadang ada yang di pelosok itu susah, ya kan, untuk melaksanakan kerja penyidikan dalam waktu 1 kali 24 jam, ya. Berdasarkan keputusan kawan-kawan, ya akhirnya diputus kalau nggak salah jadi berapa 2 hari atau berapa, nggak jauh juga bedanya. Konteksnya karena kondisi geografis sebenarnya. Ya kesulitan selama ini, gitu loh. Kalau belum kayak sebetulnya. Kita melihat praktek yang terjadi di KPK saja, ya kan ya. Akhirnya itu dengan sendiri sudah dilanggar kok. Yang terakhir itu misalnya OTT terhadap Gubernur Riau. Kan ditangkap jam 9 malam tuh. Harusnya kalau nggak terbukti, nggak ada 2 alat bukti yang cukup, jam 9 malam besoknya harus sudah dibebaskan. Tapi itu baru dinyatakan terbuktinya bukan jam 9 di pagi harinya, jadi jam 9 malam besoknya itu baru dinyatakan ini ada 2 alat bukti. Berarti kan sudah lewat 1 kali 24 jam. Karena memang tuh lokus deliktinya kan di Riau. Mungkin dia harus mengumpulkan saksi-saksi dari berbagai daerah dan lain sebagainya. Makanya dalam konteks itulah, geografis itulah kemudian ada, dan itu menurut saya sih masih cukup fair ya. Karena bedanya juga nggak jauh. Bukan jadi sebulan atau jadi seminggu gitu kan ya. Salah satu juga yang narasinya cukup tebal disampaikan oleh media dan juga masyarakat sipil adalah narasi bahwa Polri jadi superpower.
Polri menjadi penyidik utama di hampir semua tindak pidana, kewenangan makin besar sementara pengawasannya makin lemah, Pak. Di tengah tingkat kepercayaan publik yang juga rendah terhadap institusi kepolisian. Gimana, Pak? 30 ayat 4 konstitusi kita. Ya kan ya. Polisi itu kan menegakkan hukum. Hanya Polri loh disebut. Penegak hukum di 30 ayat 4 konstitusi kita, hasil amandemen itu, penegak hukum itu hanya Polri. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Mengayomi, melayani kepentingan dan menegakkan hukum itu hanya Polri. Jadi secara konstitusional memang penyidik satu-satunya sebetulnya Polri. Tapi memang ada dinamika. Ya kan? Untuk tindak pidana tertentu ada penyidik tertentu namanya. Istilahnya kayak di OJK, kayak di Bea Cukai, ya kan ya. Tapi secara konstitusi penyidik satu-satunya sebetulnya hanya Polri. Ya kan, karena itu memang karena disusun seperti itu oleh para penyusun konstitusi kita kan, karena memang Polri ini kan yang memiliki semua keseluruhan skill dalam teknis penyidikan. Ya kan? Iya. Lalu ada penyidik di luar Polri. Ya, di luar Polri itu ya kayak Bea Cukai, penyidik tertentu namanya, ya kan ya? Iya. Ya, memang ada selama ini pengaturannya harus berkoordinasi dengan Polri. Penyidik Polri, ya kan itu kan praktek yang sudah ada. Iya, iya. Di mana memperbesar memperbesarnya di mana kewenangan Polri? Itu konstitusi yang ngatur. 30 ayat 4 konstitusi kita. Coba. Kontrolnya Polri lantas nanti, apa? Nanti ya. Iya. Itu udah selesai belum? Soal memperbesar atau tidak memperbesar. Landasannya adalah konstitusi. Konstitusi. Ya. Iya. Kalau konstitusi justru Polri satu-satunya. Ya kan? Jadi tidak ada penyidik tertentu. Itu tidak masuk ke dalam. Nanti. Itu kan ada pengecualian. Iya. Penyidik tipikor kejaksaan dengan KPK. Iya. Ya kan ya. Itu enggak dia berdiri sendiri. Tapi ada penyidik tertentu di luar Tipikor dan KPK yang harus berkoordinasi dengan Polri. Memang selama ini prakteknya seperti itu dan memang harus seperti itu. Karena penyidik penegak hukum itu adalah Polri. Di konstitusi kita. Lalu tadi pertanyaan berikutnya pengawasannya. Gini, makanya saya bilang lagi kembali ke bagaimana penguatan peran advokat dan warga negara. KUHAP itu adalah hukum yang mengatur interaksi antara negara dengan warga negara. Interaksi di bidang hukum ya. Iya. Negara itu diwakili aparat penegak hukum. Polri diantaranya ya. Iya. Hakim, polisi, hakim, jaksa. Oke. Warga negaranya itu kan mereka yang bermasalah dengan hukum didampingi siapa? Advokat. Iya. Ya kan? Negara, warga negara. Negara, polisi, hakim, jaksa, ini warga negara bermasalah hukum didampingi siapa? Advokat. Yeah. Siapa? Ya, orang bertanya bagaimana mengawasinya ini? Yeah. Kalau kita ini kan tiga ini kan ada di satu kubu yang sama, polisi, hakim, dan jaksa. Daripada memindahkan kewenangan dari A ke B ke C, ya kan? Kita memperkuat warga negara. Kita perkuat peran advokat. Iya. Kalau di KUHAP lama, ya Mbak, orang itu baru bisa didampingi advokat ketika sudah berstatus sebagai tersangka. Kalau saat ini dari awal kalau sekarang sejak pemberi keterangan saksi tersangka nih. Dari mulai penahanan awal tuh sudah mulai bisa ditahan. Belum. Sejak awal kasusnya, bukan begitu. Pemberi keterangan, ini belum sebagai saksi nih, baru pemberi keterangan. Lalu bisa jadi saksi, bisa jadi tersangka. Iya. Kalau dulu hanya tersangka baru bisa didampingi advokat. Sekarang dari pemberi keterangan ketika masih berstatus awal pemberi keterangan sudah bisa didampingi advokat. Iya. Nah, masalahnya gini Mbak. Orang itu kan kalau memberi keterangan tanpa didampingi advokat kan bisa diintimidasi. Iya. Benar nggak? Iya. Iya. Bisa ditekan-tekan. Iya. Lalu di karang-karang cerita, udah kamu ikut aja karangan cerita ini. Karena dia ikut, ketika jadi pemberi keterangan dia diintimidasi, menjadi saksi diintimidasi, maka rangkaian cerita pidananya yang dibuat oleh orang yang mengintimidasi yaitu penyidik. Iya. Ya kan ya? Iya. Kebanyakan penyidik kan polisi. Iya. Oke.
ketika menjadi tersangka baru bisa didampingi advokat. Karangan Sudah ceritanya terlambat. udah jadi. Nah, karangan ceritanya sudah terjadi. Mau dibongkar nggak bisa, gitu kan? Sudah ada BAP. Iya, udah ada BAP. Orang kamu ngomong begini, kenapa diintimidasi lagi? Ya. Nah, sekarang sejak awal masih pemberi keterangan sudah didampingi advokat. Baik. Ya, kalau makanya banyak, Mbak. Misalnya kasus makar, Mbak. 10 orang ditangkap. Iya. Ya. Dari 10 orang itu masing-masing semua menjadi tersangka, tetapi menjadi saksi satu sama lain. Iya. Ya kan? Yang diperiksa pertama kali bukan dia sebagai tersangka. Jadi satu orang ada 2 predikat nih. Iya. Tersangka dan saksi untuk 9 orang yang lain. Diperiksa dulu sebagai saksi satu sama lain nih. Iya. Tidak sebagai tersangka. Terbangunlah karangan cerita makarnya. Baru terakhir udah tinggal seminggu gitu kan. Diperiksa sebagai tersangka. Advokat masuk dong. Udah ada karangan ceritanya nih, sudah utuh, udah nggak bisa dibongkar lagi. Iya, iya. Ya di kasus-kasus yang kayak begitu kan banyak sekali. Tipikor juga begitu kan. Nah, kalau untuk nanti ini soal siapa yang mengawasi, Mbak. Iya. Ya kan? Kalau sejak awal didampingi advokat, dia akan bisa mengawasi. Dan advokat sekarang ini di KUHP yang baru, kewenangannya jauh lebih besar daripada KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama, Mbak, jelas-jelas ditulis di KUHP itu, advokat itu mendengar dan mencatat. Iya. Hanya mendengar dan mencatat. Jadi orang diperiksa, dia duduk di sini, Iya. nyatet dan dengar. Menyela saja nggak boleh, ngomong nggak boleh. Yang saya periksa ini, kata si penyidik ini, saya periksa Bapak ini, bukan Anda. Iya, Kalau Anda mau ngomong, bisikin aja ke si tersangka. Jadi nggak bisa nyela, nggak bisa berargumentasi. Pak, jangan nanya begitu dong, Pak. Itu namanya menggiring. Iya. Nah, di Kalau ini dari KUHP awal yang bisa. baru, Iya. dia bisa berbicara, bahkan bisa menyampaikan keberatan, dan keberatan itu harus dicatat dalam berita acara. Iya, iya, iya. Dengan demikian, ya, dengan penguat, jadi kan kayak begini. Tadi kan begini. Iya. Kalau advokat kita perkuat kan jadi walaupun nggak imbang begini kan menjadi Iya. cukup imbang. Dengan demikian kalau ini menguat ini kan Iya. menjadi Iya. awal apa namanya bukan menjadi lemah ya. Secara de facto ya menjadi lebih lemah daripada sebelumnya. Iya, Tidak iya. sepowerful dulu gitu loh. Ada penyimbang. Menjadi lebih seimbang. Iya. Nah, siapa yang berpeluang yang bisa ya kan ya Iya. membuat kondisi ini seimbang tadi adalah penguatan peran advokat. Iya, Jadi iya, kalau Anda iya. tadi tanyakan bagaimana pengawasannya, ya lewat warga negara. Langsung oleh warga negara yang bermasalah dengan hukum didampingi advokat. Mereka langsung bisa mengawasi. Baik. Bahkan kita atur lagi yang paling parah nih, yang paling top ini adalah harus ada CCTV. Jadi dalam proses pemeriksaan tuh ada CCTV yang Harus kemudian ada bisa. CCTV. Harus ada Ada dalam bagian pemeriksaan. dari sebagai bukti. Nggak ada lagi injek-injek kaki, ya kan? Lalu diintimidasi, ingat istrimu segala macam, nggak ada lagi karena ada CCTV yang bisa digunakan untuk pembelaan terdakwa atau tersangka. Nah, Nah itulah kalau Anda tanya tadi, bagaimana mengawasi? Itu mengawasinya ada CCTV, lalu kalau ada advokat. masyarakat yang nggak mampu bayar advokat bagaimana Ada dong, bantuan Pak? hukum. Ada bantuan hukum. Ada diatur juga di Ada sana juga diatur bantuan hukum Bantuan dari hukum. pemerintah memberikannya atau yayasan Ada undang-undang bantuan lembaga hukum, ya bantuan makanya hukum ada gitu? undang-undang bantuan hukum juga kan. Ini diselaraskan dengan undang-undang bantuan hukum. Ada. Memang advokat juga kan ada kewajiban untuk memberikan bantuan hukum. Iya. Kayak misalnya dulu saya waktu advokat, sekian perkara yang kita profesional, sekian perkara kita harus bantuan hukum. Itu nanti diorganisir oleh teman-teman organisasi advokat. Iya. Jadi kalau kembali lagi nanya, bagaimana mengawasinya? Mengawasinya warga negara langsung. Iya. Begitu ketatnya pengawasan sampai ada CCTV, ya kan ya, didampingi oleh advokatnya, gitu kan ya. Itulah cara mengawasi menurut saya yang paling maksimal. Iya. Ya. Pak, makasih loh nih Pak, udah menjelaskan begitu panjang lebar proses penyusunan dan juga mengklarifikasi beberapa hal yang menjadi kontroversi. Pertanyaan saya terakhir nih Pak. Dari sisi Bapak saya dengar dari sejak mahasiswa sudah mulai memperjuangkan bahwa ini harus ada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana. Dan kemudian ketika Bapak jadi korban, ketika kemudian jadi advokat, itu adalah sesuatu yang terus ada di pikiran Bapak untuk kemudian dilakukan perubahan.
Nah, apa yang Bapak cita-citakan untuk dirubah pada saat dulu dengan yang sekarang diketok ketika Bapak menjadi ketua Komisi 3 DPR yang mengetuk mengenai hal itu, ada perubahankah? Apakah masih sama dengan yang dicita-citakan dulu? Ya, makanya. Dan merasa perlu untuk didorong? Ya makanya saya pikir gini loh, kita kan merumuskan undang-undang nggak bisa juga 100% idealisme kita masukkan kan. Karena kita kan satu dari 46 anggota Komisi 3. Iya. Satu dari 500 sekian anggota DPR kan. Iya. Tapi sebagian besar idealisme kita saya bisa masukkan di situ. Dalam RKUHP yang baru ini itu tadi. Kita kerasa benar, Pak. Sudah rapi-rapi gitu kan waktu jadi advokat. Ngantarkan klien ke penegak hukum, dia suruh nunggu di ruang tamu. Kliennya diperiksa di dalam. Dari pagi sampai malam. Jadi kita pakaian rapi itu cuma nganterin orang nunggu di ruang tamu. Dengan sekarang advokat bisa dampingi langsung. Gitu kan. Lalu bukan hanya duduk di samping kliennya, tapi protes kalau ada intimidasi, kalau ada penekanan, mau direkayasa pemeriksaannya, lalu ada CCTV. Saya pikir sih ini sudah cukup maksimal, ya, untuk bagaimana proses pidana kita, penegakan hukum pidana kita itu lebih berkeadilan dan tidak lagi memakan banyak korban ke depannya. Karena sudah bagus hukumnya, ya otomatis hukum tidak lagi bisa secara sewenang-wenang dijadikan alat kekuasaan. Dan ini pun juga bisa memecahkan masalah over capacity dari penjara kita. Ya, diantaranya itu yang soal restoratif justice juga kan ya. Restoratif justice itu kan karena di zaman reformasi ini juga ada ini Mbak. Kalau dulu itu kan seolah-olah hukum diabaikan zaman Orde Baru. Iya. Tapi di zaman reformasi dikit-dikit hukum. Ya kan? Iya. Ya kan mobil tabrakan dengan motor, masuk penjara. Orang ya kan kecelakaan nabrak, ya kan ya? Iya. Istrinya meninggal dia juga masuk penjara gitu kan ya? Iya. Itu apakah sesuai dengan cita hukum kita gitu loh? Iya. Ya kan? Iya dia lalai betul, tapi apakah harus dipenjara? Iya. Ya kan ya? Nah dengan restoratif justice hal-hal seperti itu menurut saya nggak akan terjadi. Ya, jadi penegakan hukum itu kan bukan hanya kepastian hukum dan keadilan, tapi juga kemanfaatan. Iya. Ya. Makasih Pak Habibur Rahman untuk keterangannya. Terima kasih juga untuk apa yang diperjuangkan dari mahasiswa sampai sekarang akhirnya bisa diketok. Makasih ya Pak ya. Sama-sama Mbak Prita.